Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Muhammad Airas dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen, kelas B, dengan nomor induk mahasiswa 289215037. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bu Ifah Masrifah SEMM. Apa itu perilaku organisasi? Dari katanya juga terdapat dua makna, yaitu perilaku dan organisasi. Perilaku adalah tingkah laku atau pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Sedangkan organisasi adalah alat atau suatu wadah yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain mempunyai konsep yang sama, pemikiran yang sama, karena memiliki tujuan yang sama. Lalu, jika digabungkan, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menginvestasikan dampak perilaku dari individu, kelompok, dan struktur dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan untuk memperbaiki efektivitas organisasi. Adapun definisi perilaku organisasi mencakup tiga, adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu. Lalu yang kedua, yaitu studi tersebut mencakup pembahasan tentang aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi terhadap manusia yang bekerja di dalamnya. Juga aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia terhadap organisasi di mana mereka berada. Lalu yang poin yang ketiga yaitu tujuannya untuk memperlancar upaya pencapaian tujuan organisasi. Perilaku organisasi suatu unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri atas dua orang atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai tujuan atau serangkaian tujuan bersama. Lalu yang kedua adalah manajer atau administrator, yaitu individu yang mencapai tujuan melalui orang lain. Dan kegiatan manajerial yaitu membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan. Adapun fungsi manajemen yaitu ada 4. Yang satu, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Dan poin yang ketiga, pendelegalian. Dan yang keempat, kepemimpinan. Kita bahas yang pertama, yaitu perencanaan. Sebuah proses yang mencakup mendefinisikan tujuan, strategi, membangun, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan manajerial. Dan pengorganisasian yaitu menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukannya, bagaimana tugas harus dikelompokkan, lalu siapa melapor kepada siapa, dan di mana keputusan harus dibuat. Lalu yang ketiga, pengendalian, yaitu pemantauan kegiatan untuk memastikan mereka melakukan seperti yang direncanakan dan mengoreksi setiap penyimpangan yang signifikan. Lalu yang poin yang keempat yaitu kepemimpinan, yaitu sebuah fungsi yang mencakup memotivasi karyawan, mengarahkan orang lain, menyeleksi saluran komunikasi yang paling efektif, dan menyelesaikan konflik. Adapun peran manajemen mencakup 3. Poin yang pertama yaitu peranan antar pribadi. Mencakup ada panutan, pimpinan, lalu yang ketiga ada peranan. Sedangkan poin peran manajemen yang kedua yaitu peranan informasional atau informational rules. Mencakup pengawas atau monitor, penyebar berita, dan yang ketiga juru bicara. Lalu peran manajemen poin yang ketiga yaitu peranan pengambilan keputusan. Mencakup pengusaha, pengertas kendala,
pengalokasian sumber daya, dan perunding atau dengan serikat buruh atau klien. Adapun peranan antar pribadi mencakup tiga, yaitu panutan, perantara, pimpinan. Apa yang disebut dengan panutan yaitu manajer berperan sebagai sosok atau figur dari organisasi yang diwakili. Manajer mempunyai fungsi sosial, seremonial, dan tanggung jawab hukum. Manajer diharapkan sebagai sumber inspirasi. Orang-orang melihat manajer sebagai sosok yang mempunyai otoritas dan panutan. Lalu yang kedua, pelantara, yaitu manajer berperan sebagai penghubung baik dengan pembuat jaringan baik di internal dan eksternal. Karena itu, penting sekali bagi manajer untuk membangun kemampuan internal maupun eksternal. Lalu yang ketiga ada pimpinan atau leaders. Manajer berperan sebagai pemimpin bagi timnya, departemen dan bagi organisasinya. Di fungsi ini manajer bertanggung jawab terhadap performa kinerja dan tanggung jawab. Lalu ada peranan antar informasional, yaitu ada mencakup tiga, yaitu pengawas, penyebar berita, dan juru bicara. Untuk pengawas atau monitor adalah manajer memonitor timnya baik dari sisi produktivitas dan kesejahteraannya. Manajer juga sebagai rutin mencari informasi mengenai perkembangan di organisasi dan industri, serta perubahan-perubahan yang menyertainya. Lalu yang kedua, poin berita, yaitu manajer berperan mengkomunikasikan informasi yang ada baik secara kepada kolega maupun kepada timnya. Lalu poin yang ketiga, juru bicara. Manajer juga berperan untuk mewakili atau menjadi juru bicara dan berbicara atas nama organisasi. Di peran ini, manajer bertanggung jawab menyampaikan informasi mengenai organisasi dan tujuan yang hendak dicapai kepada pihak luar. Lalu peranan pengambil keputusan mencakup 4, yaitu ada pengusaha, pengetas kendala, pengalokasi sumber daya, dan perunding. Pengusaha yaitu mencakup manajer bertanggung jawab akan perubahan yang terjadi di dalam organisasi. Ini bermakna memecahkan masalah, menciptakan ide-ide baru serta untuk menerapkannya. Lalu yang kedua, poin yang kedua yaitu pengetas kendala. Manajer bertanggung jawab jika ada hambatan yang terjadi di organisasi. Lalu poin yang ketiga, pengalokasi sumber daya. Manajer berperan untuk menentukan apakah sumber daya yang dibutuhkan adalah yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk juga dalam segi pendanaan, sumber daya manusia, dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Lalu poin yang keempat, sebagai perunding atau negosiator. Manajer harus mempunyai kemampuan sebagai negosiator bagi organisasinya. Misalnya, seorang manajer pembelian harus dapat menegosiasi harga beli bahan material kepada para pemasok. Tentunya kemampuan ini ia manfaatkan untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan pribadi. Adapun pengetahuan manajer, yaitu sebagai technical skill atau kemampuan atau menerapkan pengetahuan atau keahlian khusus. Lalu human skill, itu kemampuan bekerja sama, memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu. Lalu conceptual skills, yaitu kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi rumit, apa itu perilaku organisasi. Adapun tantangan dan peluang, yaitu untuk mengelola keragaman tenaga kerja yang mencakup menerima keragaman, perubahan demografi, implikasi untuk manajer, lalu meningkatkan kualitas dan produktivitas, mencakup manajemen mutu, proses rekayasa ulang. Lalu ada menanggapi kekurangan tenaga kerja yang mencakup mengubah demografi,
grafik tenaga kerja dan pekerja terampil lebih sedikit, lalu pensiun dini dan pekerja yang lebih tua. Manajemen mutu mencakup 5 poin. Yang pertama, fokus pada pelanggan secara intens. Yang kedua, kepedulian terhadap perbaikan berkesinambungan. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas aktivitas organisasi. Lalu, poin yang keempat, pengukuran yang akurat. Dan yang kelima adalah pemberdayaan karyawan. Sekian pembahasan materi untuk perilaku organisasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.